Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kita ketemu lagi dalam pelajaran akuntansi biaya. Yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang biaya bahan baku. Seperti sudah kita pelajari dulu bahwa unsur-unsur biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Bahan baku merupakan bagian yang berbentuk bagian yang menyeluruh menjadi produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian baik lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Di mana yang disebut bahan baku adalah bahan yang diolah menjadi produk jadi. Di mana pengadaan bahan-bahan tersebut bisa dari lokal atau dan dibeli dari lokal itu sendiri atau impor didatangkan dari luar atau dari pengolahan sendiri, bahan baku yang diolah sendiri. Nah, di dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga pengeluaran biaya-biaya pembelian baik pergudangan maupun biaya-biaya perolehan lain. Adapun sistem dari pembelian bahan baku, transaksi pembelian bahan baku seperti tadi sudah dikatakan bahwa pembelian bahan baku bisa dari lokal, dari impor, dan di pengolahan sendiri. Nah, transaksi pembelian lokal bahan baku melibatkan bagian-bagian satu, bagian produksi, gudang, bagian pembelian, lalu penerimaan barang, dan akuntansi. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam sistem pembelian bahan baku dalam transaksi pembelian bahan baku adalah satu, diawali dengan surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian. Lalu yang kedua untuk dokumennya, surat order pembelian. Lalu yang ketiga, laporan penerimaan barang. Dan yang keempat adalah dokumen faktur dari penjualnya. Itu sistem pembelian bahan baku untuk transaksi pembelian lokal. Nah, dokumen-dokumennya, permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari penjual. Nah, prosedur permintaan pembelian bahan baku itu diawali dari pihak gudang. Jika persediaan bahan baku di gudang sudah menipis, di mana ada ketentuannya yang dinamakan persediaan besi, di mana persediaan barang di gudang sudah mencapai titik tertentu, tingkat minimum, maka bagian gudang harus segera membuat surat permintaan pembelian bahan baku ke bagian pembelian. Dan selanjutnya, bagian pembelian melakukan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari gudang tadi. Ditindaklanjuti oleh bagian pembelian, ya, bagian pembelian melakukan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari bagian gudang tadi. Setelah dilakukan pembelian, maka pemasok akan mengirimkan barangnya, mengirimkan bahan baku tersebut kepada perusahaan sesuai order pembelian yang diterimanya. Bagian penerimaan barang bertugas menerima barang. Dia akan memeriksa barang yang diterima tersebut dengan mencocokkan satu, kualitasnya sesuai dengan pesanan, ya, pesan ordernya, dari kualitas maupun kuantitas, jenis, serta spesifikasi lainnya. Jadi bagian penerimaan barang, dia akan mencocokkan apakah barang yang diterima itu sesuai atau tidak dengan
order yang dikirimkan, yang diminta. Oke. Nah, lalu selanjutnya pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Setelah penerimaan barang, lalu menyerahkannya ke gudang. Bagian penerimaan barang tadi menyerahkan bahan baku yang diterima kepada bagian gudang. Bagian gudang akan menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima ke dalam kartu gudang atau stokan. Nah, di gudang yang dinamakan kartu gudang. Dia akan mencatatnya dalam kartu gudang atau dalam stokan. Nah, lalu selanjutnya biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli, berapa sih biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli tadi? Menurut prinsip akuntansi yang lazim, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap untuk diolah merupakan unsur harga pokok bahan baku. Karena itu, harga pokok bahan baku tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian. Apabila dalam pembelian bahan baku, pemasok memberikan potongan tunai atau cash diskon, maka potongan tunai tersebut diperlakukan sebagai pengurangan harga pokok bahan baku. Kalau ada potongan, kalau tidak ya tidak. Yang menurut selanjutnya, itulah yang menjadi harga pokok bahan baku. Berapa harga pokok bahan baku? Jadi, harga pokok bahan baku tidak akan sama dengan harga yang tercantum dalam faktur pembelian. Ya. Tidak akan sama dengan faktur pembelian. Nah, adapun tadi adalah pembelian bahan baku dari lokal. Nah, untuk pembelian bahan baku melalui impor atau diperoleh dengan impor, maka unsur-unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang diimpor, di samping harga dari bahan baku tersebut, maka ditambah sampai sejauh mana barang itu dikirim, atau seperti harga free on board. Artinya supplier atau pemasok hanya mengirimkan bahan bakunya itu di pelabuhan. Itu adalah harga bahan baku dari supplier, dari pemasok. Atau bisa saja bahan baku diserahkan dengan angkutan laut, sehingga biaya angkutan lautnya itu merupakan beban. Itu adalah harga yang diberikan oleh pemasok. Nah, lalu pemasok juga akan masukkan biaya asuransi angkutan laut, kemarin insurance, atau biaya bank, biaya masuk, biaya pabean, biaya pajak penjualan impor, dan biaya gudang. Nah, pengertian biaya gudang di sini, seandainya sudah barang baku tersebut sampai ke Indonesia atau ke sini dan itu tidak akan langsung atau diambil, maka proses penyerahan hanya sampai biaya gudang. Gudang yang terdapat di pelabuhan, pengertiannya bukan gudang yang terdapat di pabrik atau perusahaan yang membeli bahan baku tersebut. Lalu biaya transportasi lokal. Ada juga pemasok bahan baku, dia akan mengirimkan bahan baku tadi yang dibeli sampai dengan gudang di perusahaan yang membeli bahan tersebut, di mana harga
bahan baku akan dibebani juga dengan biaya transportasi lokal dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut harga pokok bahan baku. Tentu ini tidak akan sama jumlahnya dengan apa yang tercantum dalam faktur pembelian. Karena biaya-biaya yang bahan baku yang diimpor itu akan banyak tambahannya, tergantung dari kesepakatannya. Apakah kita akan menerima di pelabuhan di mana pelabuhan yang menjual bahan baku itu, bukan pelabuhan di tempat kita di sini, misalkan di Indonesia, misalkan beli dari Amerika atau Inggris, dia hanya mencapai harga bahan baku hanya sampai di pelabuhan di Amerika. Maka biaya-biaya tadi itu merupakan dimasukkan ke dalam beban dari bahan baku ke biaya bahan baku, itulah harga pokok bahan bakunya. Angkutannya, asuransinya, biaya banknya, biaya pabean, pajak penjualan atau biaya gudang, dan biaya transportasi lokal. Itu semuanya dibebankan atau disatukan, ditambahkan dengan bahan baku harga pokok yang harga bahan baku yang sesuai dengan faktur pembelian. Jadi harga bahan pokok bahan baku adalah di mana sejumlah harga yang tercantum dalam faktur ditambah dengan biaya-biaya tadi. Itulah untuk memperhitungkan harga pokok bahan baku yang diimpor. Sekarang setelah kita menerima bahan baku tersebut, maka bahan tersebut akan dikonversi atau dirubah menjadi bahan jadi, itu diolah. Di dalam proses produksi, tidak semua bahan baku dapat menjadi bagian produk. Tidak semua bagian menjadi produk. Jika perlakuan terhadap sisa bahan tersebut dapat diperlakukan, contohnya gini, saat kita membuat baju, bahan 2 meter, tidak semuanya 2 meter kan dipakai. Tapi itu pasti ada sisa-sisanya yang tidak terpakai. Nah, bagaimana perlakuan untuk sisa-sisa dari bahan baku tersebut? Di sini kita ada 3 pilihan. 1, pengurang biaya bahan baku yang dipakai. Nilai dari sisa-sisa tadi digunakan sebagai pengurang dari biaya bahan baku yang tadi saya sudah terangkan. Yang kedua, pengurang terhadap biaya overhead pabrik. Bisa. Itu adalah pengurang terhadap biaya overhead pabrik. Atau model ketiga adalah penghasilan di luar usaha, diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha, di mana sisa-sisa dari bahan baku tersebut dijual dan itu diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha atau other income. Dan itu merupakan pendapatan, kalau dalam laba rugi, pendapatan di luar usaha. Nah, penggunaan dari ketiga model tadi itu tergantung dari bagaimana perusahaan atau pabrik tersebut memperlakukan dari sisa-sisa bahan baku tersebut. Secara akuntansi, kalau sisa bahan baku dijual, maklun namanya, itu bisa dijadikan pendapatannya, penjualan dari sisa bahan baku dimasukkan dalam rekening penghasilan di luar usaha. Tapi bisa juga dianggap sebagai biaya overhead pabrik yang mengurangi biaya overhead pabrik, atau pengurang dari biaya bahan baku yang dipakai. Tapi umumnya adalah penghasilan di luar usaha. Oke. Nah, selanjutnya
Dalam memproses suatu barang atau bahan baku menjadi barang jadi, mungkin tidak semuanya akan mulus ya. Kadang-kadang juga akan terjadi produk-produk yang rusak. Untuk produk yang rusak, produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dan secara ekonomis tidak dapat diperbaiki, dan tidak sesuai atau memenuhi standar dari mutu. Perlakuan terhadap produk rusak tersebut tergantung dari sifat dan sebab terjadinya. Untuk menentukan perlakuan dari produk-produk rusak tersebut tergantung dari sifat dan terjadinya. 1. Jika produk rusak terjadi karena sulitnya pengerjaan biasanya itu untuk barang-barang dalam pesanan, pengerjaan atau faktor luar yang lain, maka harga pokok produk rusak dibebankan sebagai biaya tambahan dari harga pokok barang yang dipesan tersebut, yang baik dalam pesanan yang bersangkutan. Jadi dibebankan ke sana. Kalau terdapat produk yang rusak, di mana untuk pengerjaan tertentu, ya, karena sulitnya pengerjaan tertentu sehingga terjadi barang yang tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan pesanan, maka itu akan dibebankan kepada harga pokok barang dalam pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, jika produk rusak merupakan hal yang normal terjadi dalam proses pengolahan produk, maka kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya produk rusak tersebut dibebankan kepada produk secara keseluruhan dengan cara memperhitungkan kerugian tersebut dalam tarif biaya overhead pabrik. Jadi poin 1 menerangkan bagaimana perlakuan produk rusak ya, untuk barang-barang dalam pesanan. Sementara yang kedua, poin 2 ini menerangkan bagaimana perlakuan terhadap produk rusak untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksinya secara massal. Bukan dia memproduksi barang bukan karena pesanan, tapi untuk persediaan barang di gudang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk masalah bahan baku. Semoga apa yang disampaikan ini bisa mendatangkan manfaat dan kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.